Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Muhammad dengan NIM 4120210056 dari program studi agribisnis kelas B. Hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang pelaku ekonomi 2 sektor dan pelaku ekonomi 3 sektor. Materi ini sendiri akan terbagi menjadi 2 bab, yaitu bab pertama adalah tentang pelaku ekonomi 2 sektor. Nah, untuk pelaku ekonomi 2 sektor sendiri, pengertiannya adalah perekonomian yang terdiri dari 2 pelaku interaksi, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan tanpa campur tangan sektor pemerintah dan luar negeri. Dengan demikian, sisi pendapatan dan sisi pengeluaran hanya dibentuk oleh 2 bagian, yaitu pada sisi pengeluaran terdapat pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran investasi dari perusahaan itu sendiri. Sehingga aliran pendapatan biasanya hanyalah menunjukkan aliran faktor produksi. Perekonomian dua sektor ini dianggap sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Di sini ada gambar, yaitu gambar 1 yang menunjukkan arus perputaran dan aktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga konsumsi dan perusahaan. Dari gambar 1 tadi terlihat bahwa rumah tangga konsumsi atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini sendiri terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa itu sendiri, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. Rumah tangga konsumsi menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas atas jasa penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen yang menggunakan produk-produk yang mereka gunakan, ya. Dan ini adalah menunjukkan di gambar kedua adalah interaksi ekonomi dalam perekonomian 2 sektor, juga dapat digambarkan seperti gambar nomor 2 yang bisa kita lihat ini. Dari bagian yang terlihat pada gambar nomor 2 terlihat bahwa rumah tangga konsumen akan menjual faktor produksi pada sektor perusahaan atau rumah tangga produsen agar memperoleh pendapatan. Dalam hal ini, sektor rumah tangga konsumen akan memberikan faktor produksi sebagai faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, atau keahlian pada perusahaan yang ditunjukkan oleh garis A. Sebagai balasan atas faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga, maka sektor perusahaan akan memberikan balas jasa berupa sewa tanah, upah atau gaji bagi tenaga kerja, bunga atau sewa untuk modal, dan keuntungan bagi keahlian yang ditunjukkan pada garis B, ya. Dan selanjutnya, setelah sektor rumah memperoleh balas jasa atau faktor produksi yang mereka jual kepada perusahaan, maka sektor rumah tangga memiliki pendapatan yang siap untuk dibelanjakan, yaitu pendapatan setelah dikurangi tabungan dan pajak pada sektor perusahaan. Pendapatan yang siap dibelanjakan ini berupa pembelian barang dan jasa seperti yang ditunjukkan pada garis C bawah. Kemudian sektor rumah tangga produsen akan menyerahkan barang dan jasa tersebut pada sektor rumah tangga konsumen yang ditunjukkan pada garis D. Selanjutnya adalah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Konsumsi dan tabungan seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Jika pendapatannya bertambah, maka konsumsi dan tabungan juga akan bertambah. Seperti di sini ada dua bagian. Yang bagian A itu adalah kecondongan mengkonsumsi atau hasrat mengkonsumsi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hasrat mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau MPC. Adalah perbandingan antara pertambahan konsumen dengan pertambahan pendapatan. Dan yang kedua adalah hasrat konsumsi rata-rata atau average propensity to consume atau APC, adalah perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan. Dan yang B adalah kecondongan menabung atau hasrat menabung itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hasrat menabung marginal atau marginal propensity to save atau MPS.
Dan MPS sendiri adalah perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan. Dan yang kedua adalah hasrat tabungan rata-rata atau average propensity to save atau APS, adalah perbandingan antara tingkat tabungan dengan tingkat pendapatan. Mari menuju ke slide selanjutnya, yaitu kita menuju ke bab 2 ya, dimana bab 2 itu membahas tentang pelaku ekonomi 3 sektor. Pengertian dari sistem perekonomian 3 sektor adalah sistem perekonomian 3 sektor terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yang diantaranya adalah pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga, dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan hal tersebut akan menekan pembelanjaan agregat. Aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Pada bagian A itu adalah aliran pendapatan dan pengeluaran. Tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Tiga jenis aliran baru tersebut adalah: pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama. Dan yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan pengeluaran pemerintah atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Dan yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Untuk aliran ini sendiri timbul sebagai akibat dari pembayaran atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah ya. Dan yang B itu adalah pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi, dan yang kedua, pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Dan yang C, pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan. Dan yang kedua adalah dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah itu sendiri. Oke, kita akan menuju ke slide selanjutnya. Di sini membahas yaitu adalah syarat keseimbangan. Keseimbangan dibagi Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G, yang dimana Y itu sendiri adalah penawaran agregat, sedangkan AE adalah pengeluaran agregat, dan C adalah konsumsi rumah tangga, I investasi perusahaan, G pengeluaran pemerintah, pembeli barang dan jasa. Y sama dengan C plus S plus T atau setiap pendapatan nasional, sedangkan C plus I plus G sama dengan C plus S plus T, yaitu keseimbangan dibagi setiap pendapatan nasional. Jika C dikurangi dari setiap ruas muka dalam perekonomian 3 sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan, dapat dirumuskan bahwa dalam perekonomian 3 sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan, yaitu I ditambah G sama dengan S ditambah T, yang dimana itu adalah investasi perusahaan ditambah pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa sama dengan setiap pendapatan nasional ya. Selanjutnya bagian selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah pajak objektif, di mana pajak objektif ini adalah pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak, misalkan PPN atau pajak penghasilan negara yang dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa yang terkena pajak. Dan yang kedua adalah pajak subjektif, di mana pajak ini yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak, misalnya pendapatan. Jika pendapatan makin besar, maka beban pajak pun akan semakin besar. Yang ketiga adalah pajak langsung, jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban membayar pajak ya. Dan yang keempat adalah pajak tak langsung, yang dimana pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Dan yang menanggung beban pajak tersebut adalah konsumen.
Dan yang bagian E yaitu adalah bentuk-bentuk pajak pendapatan. Pajak pendapatan tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pajak regresif, yang dimana sistem pajak ini yang presentasinya akan menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah pajak yang dipungut meliputi bagian yang paling tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi semakin tinggi pendapatan, maka semakin kecil persentase pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Dan yang kedua adalah pajak proporsional, yang dimana persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari tingkat pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dalam sistem pajak ini tidak dibedakan antara penduduk yang kaya atau miskin dan di antara perusahaan besar ataupun perusahaan yang kecil. Dan selanjutnya adalah ini ada tiga, yaitu yang ketiga adalah pajak progresif, di mana sistem pajak yang persentasenya akan bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Pajak ini menyebabkan pertambahan nominal pajak yang akan dibayarkan semakin cepat naiknya apabila pendapatan semakin tinggi. Selanjutnya bagian F adalah pengeluaran pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah itu sendiri, di mana yang di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan juga membiayai untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan nasional. Selanjutnya adalah penentu pengeluaran pemerintah. Penentu pengeluaran pemerintah ini sendiri terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah proyeksi jumlah pajak yang akan diterima. Dalam menyusun anggaran belanja, pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterima. Makin banyak pajak yang dapat dikumpulkan, maka makin banyak pula pembelanjaan pemerintah yang dapat dilakukan. Yang kedua itu tujuan ekonomi yang ingin dicapai, misalnya seperti mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat kegiatan tersebut, seringkali membelanjakan uang yang lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh negara dari pajak. Dan yang ketiga adalah pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu bagi tujuan penting dalam penyusunan anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, keamanan, keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pelaku ekonomi 2 dan 3 sektor ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.